Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafa Bandanuni dengan NPM 21065252556. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara HSC dibuat. Yang pertama, tujuan HSC dibuat adalah untuk mengetahui karakteristik kampung kapal yang berada di bawah permukaan air, agar lebih mudah dibaca oleh kapten kapal dan awak kapal. Dan disarankan tidak membuat kurva menjadi menyatu dengan kurva lain, atau jangan lebih dari 3-4 kurva yang berpotongan. Hydrostatic curve diawali dengan membuat dua sumbu saling tegak lurus. Sumbu mendatar adalah gas dasar kapal atau baseline, sedangkan gas vertikal menunjukkan syarat tiap waterline. Lalu pada tabel 1 di sini terlihat ada L aksen dan L double aksen, di mana L merupakan LPP dibagi 20 dan LPP didapatkan dari darat kapal. Dan L aksen merupakan jarak titik mulai WL di HBP ke gading terdekat sebelah kanan dibagi 2, dan L double aksen merupakan jarak titik mulai WL di HBP ke gading terdekat sebelah kiri dibagi 2. Lalu di sini ada YL yang merupakan jarak center line ke titik jatuh WL di bagian belakang atau bagian burutan kapal. Lalu di sini ada YB merupakan tinggi ordinat pada L aksen sampai kurva WL. Lalu di sini ada 1 sampai 19, ordinatnya didapatkan dari data tabel offset yang sudah kita buat, dan YC merupakan tinggi ordinat dari L double aksen, dan YD merupakan jarak center line ke titik jatuh WL pada bagian depan atau haluan kapal. Kemudian diulangi pada setiap waterline-nya. Pada tabel HC ini kita dapat melihat bahwa data yang digunakan hanyalah gading 1 sampai 19 saja, karena akan mempengaruhi faktor Simpson, karena sudah ada IA, YB, YC, dan YD. Sehingga jika ditambahkan gading 0 dan 20, faktor Simpson tersebut menjadi tidak sempurna, karena faktor Simpson itu diharuskan mulai dari 1. Sedangkan jika ditambahkan gading 0, maka mulainya bukan dari 1, melainkan dari angka 4. Lalu pada nilai YD di sini kita dapat melihat bahwa nilainya 0. Itu disebabkan karena bagian depan kapal biasanya tidak ada transom karena digunakan untuk memecah ombak. Namun pada bagian belakang tidak apa-apa dibuat transom. Lalu setelah tabel 1 selesai, maka kita akan lanjut ke tabel 2. Lalu di sini kita bisa lihat ada T setengah WL. T setengah WL ini merupakan setengah dari jarak WL 0 sampai 2. Jadi sama dengan jarak antar WL atau jarak dari satu WL ke WL lain. Lalu di sini kita juga bisa melihat displacement HSC, di mana rumusnya merupakan volume dikali massa air. Sedangkan displacement preliminary didapatkan dari data prinsipal, dan untuk toleransi koreksi adalah di bawah 5%. Setelah selesai tabel 2, maka kita akan lanjut ke tabel 3. Lalu pada tabel 3 kita dapat melihat LWL, di mana LWL merupakan jarak perpotongan buritan dengan WL sampai dengan perpotongan haluan dengan WL di shear plane. Skala denominator ini adalah skala untuk menyesuaikan supaya kurva dapat digambar pada kertas A0. Lalu skala yang saya gunakan nantinya adalah 5. Lalu angka-angka ini merupakan data yang sudah siap untuk diinput di AutoCAD. Lalu ini ada AutoCAD dan tabel HSC yang sudah saya split screen untuk memudahkan penginputan data ke AutoCAD. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengcopy data seperti ini dengan Ctrl+C. Lalu kita ke AutoCAD dan langsung mengetik SPL, subspline, dan kita klik bagian sini sampai kita pedih dan Ctrl+V untuk mengkopas datanya. Dan jadi untuk kurva displacement dilanjutkan begitu seterusnya dengan data-data hingga alpha aksen. Lalu perlu diperhatikan juga untuk data input AutoCAD pada tabel HSC, pemisah desimal harus menggunakan titik, karena jika tidak maka AutoCAD dengan settingan default tidak akan bisa mendeteksi angka-angka tersebut dan kurva tidak akan tergambar. Maka setelah memasukkan semua data pada tabel input AutoCAD di tabel HSC, maka hasil akhirnya kira-kira akan menjadi seperti ini. Lalu di sini kita bisa lihat ada koefisien midship yang merupakan perbandingan antara luas penampang midship dengan suatu penampang yang lebarnya B dan T. Yang menjadi rumusnya adalah A midship dibagi dengan B dikali T. Lalu ada koefisien balok atau koefisien blok yang merupakan perbandingan antara isi karenanya dengan isi suatu balok dengan panjang L, lebar B, dan tinggi T. Jadi rumus dari CB ini merupakan P per L kali B kali T. Lalu ada CP atau koefisien prismatik yang merupakan perbandingan antara volume badan kapal yang ada di bawah permukaan air atau isi karenanya dengan volume sebuah prisma dengan luas penampang midship dan panjang L. Jadi rumusnya adalah CB per CM. Dimasukkan juga skala tadi yang sudah kita isi pada tabel HSC, yaitu yang saya gunakan adalah 5. Kemudian ada kepala gambar, principal dimension, dan keterangan untuk tiap-tiap gambarnya. Tidak lupa juga untuk menamakan tiap-tiap kurvanya. Sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.